Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya gimana? Baik. Baik-baik saja. Sehat Mas Arif? Sehat. Kenapa kok sehat? Ada yang tahu kenapa Mana juga kok sehat? Karena mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Oke, karena mengkonsumsi Makanan baik makanan maupun minuman halal. Itulah manfaatnya kita kita minum minuman atau makan halal biar tubuh kita sehat, akhirnya bisa sekolah. Oke. Kemarin kita belajar tentang apa? Pelajaran yang kemarin minuman halal. minuman halal. Oke, kemarin masih minuman halal. Mas Arif, minuman halal itu apa, Mas? Minuman yang dibolehkan dalam syariat. Ya, minuman yang diperbolehkan dalam syariat. Benar, Mbak Vanessa? Benar? Ya, benar. Itu minumnya apa, Mbak Akila? Seperti air putih. Seperti minum air putih. Apalagi, Mbak April? Minuman yang tidak terkena kotoran. Itu jenis-jenis minuman halal di antaranya. Terus manfaatnya juga banyak. Di antaranya apa? Ada yang tahu manfaat minuman halal yang barusan disebut mungkin? Dapat mensehatkan jasmani dan rohani ya. Sekarang kita pelajaran apa sekarang? Minuman haram. Oke. Sebelum kita belajar masalah minuman haram, ada yang tahu minuman haram itu? Jangan dibuka dulu ya kitabnya ya, nggak usah dibuka dulu. Oke, nggak usah dibuka dulu kitabnya. Saya tanya, minuman haram itu apa? Ada yang tahu? Oke, Mas Arif, apa Mas? Minuman yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Yang nomor 2 jenisnya, ada yang tahu? Sampai Mbak, apa? Contoh, tahu minuman haram itu contohnya apa? Arak, oke. Benar Mbak Aprin, arak. Oke. Ada yang tahu arak kan? Sampai ngerti tahu arak? Pernah lihat? Pernah. Itu arak. Yang terakhir, hikmah dari, ada yang tahu bahayanya minuman haram? Maka menjadi sakit. Oke. Ya udah. Al-an iftah, kita buka. Oke. Juga sama niat asyara. Alas Mas. Alas ya. Sama niat asyara. Oke. Alas. Oke. Minuman haram. Alas. Oke, minuman haram. Oke, nggak apa-apa itu dicoba dibuka. Di situ dijelaskan minuman haram. Apa itu minuman haram? Minuman haram yaitu minuman yang apa? Terserah. Minuman yang dilarang oleh ajaran agama Islam untuk dikonsumsi karena membahayakan. Itu pengertian dari minuman haram. Jadi apa saja yang membahayakan, apa saja yang membahayakan itu diharamkan. Kenapa kok diharamkan? Itu pengertian dari minuman haram. Pokoknya apa saja yang diharamkan oleh Allah itu pasti membahayakan. Pasti, semuanya.
baik itu minuman, baik itu makanan, baik itu perilaku, perilaku apa saja yang dilarang itu pasti itu minuman haram. Ada yang ditanya apa sih jenis-jenis minuman haram itu? Apa jenis-jenis minuman haram itu? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Minuman yang berasal dari darah. Pernah ada orang yang minum darah? Ada. Buat apa biasanya mas? Buat obat, ras apa namanya? Buat untuk supaya kuat. Nah, itu sebenarnya bukan, bukan apa namanya? Darah itu banyak penyakit kok disuruh nggak bisa. Darah yang dihukumi halal apa ya? Darah apa yang dihukumi halal nggak apa-apa dimakan? Ya ada yang tahu? Darah tapi halal. Masa, yaitu hati dan limpa, yaitu hati sama limpa. Terus yang kedua apa jenis-jenisnya? Minuman keras atau khamar. Khamar itu bahasa apa? Bahasa Arab. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Jadi apa saja. Nanti sampean bisa melihat cerita seseorang yang meninggal gara-gara minum minuman keras. Jadi minuman keras itu bahaya. Bahaya meskipun itu minumannya, meskipun itu sampean enggak mencuri, meskipun itu enggak sampai mencuri, Pak, kenapa sih kok minuman keras padahal uangnya uang saya sendiri. Terus kalau diminum yang bahaya tubuhnya siapa? Tubuhnya sampean sendiri. Lalu kok diharamkan? Soalnya apa? Itu apa itu apa? Bahaya buat sampean sendiri juga bahaya kepada orang lain, orang lain. Gitu. Terus yang ketiga, minuman yang sampean tahu bejana masih maksudnya apa? Ya pokoknya sampean kalau minum, minum tempatnya itu terbuat dari emas. Misalkan gini, ini minuman air putih halal. Ini tempatnya terbuat dari apa? Plastik, berarti tetap halal. Nah, kalau ini andai kata ini gelas ini terbuat dari emas, maka hukumnya haram. Meskipun itu air putih. Meskipun itu air putih. Meskipun itu air putih. Paling tidak itu apa sebabnya? Paling tidak dari sombong, bukan tempatnya, bukan tempatnya. Sama halnya sampean meskipun apa namanya bantal, sampai duduk di atas bantal, bahaya enggak? Bahayanya apa ya? Wujunan. Ayo bahayanya apa? Duduk di atas bantal. Mas ada bahayanya tambah empuk kan? Tambah enak kan? Tapi ini bukan masalah enak enggak enak tapi masalahnya yaitu toto kromoe. Yang masuk bantal biasa di apa? Jika itu dibuat untuk tidur, sekarang dibuat untuk duduk. Terus yang ke berapa? 4. Apa? Minuman yang contohnya bisa ngasih contoh.
minuman yang membahayakan untuk tubuhnya. Contohnya apa? Racun. Racun. Racun itu memabukkan kan enggak? Enggak. Enggak, tapi membahayakan tubuh. Itu diantaranya racun, membunuh. Enggak. Membunuh. Sampai pernah makan racun? Kita itu sering makan racun, cuma kadarnya itu sedikit. Makan makanan sampai jajan-jajan sampai itu, jajan-jajan sampai di pinggir-pinggir jalan atau jajan-jajan singan itu sekarang kan banyak yang mengandung kimia. Cuma ya gitu, nanti makan sedikit terus numpuk akhirnya awake remek. Kita itu sekarang itu yang kita makan itu beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu orang-orangnya itu sehat-sehat. Meskipun umurnya sudah tua tapi sehat. Karena apa? Dulu itu nggak ada obat-obatan. Nah, sekarang sama lihat padi saja semprot-semprotan ini obat. Yang kelima apa? Nah ini namanya garam apa? Nah ini yang nomor 1. Ini yang paling bahaya. Minuman yang diambil dari orang lain. Bukan hanya minumannya saja, tapi uang mencuri beli minuman. Nah, itu bahaya. Ini yang sering kita lakukan. Meskipun bukan nggak sering kita lakukan, tapi ada kemungkinan untuk kita lakukan. Makanya dihindari. Kalau sampai minum racun nggak mungkin. Kalau sampai minum keras, insya Allah ya jangan. Mungkin terus sampai misalkan minum darah, nggak mungkin. Jadi kalau yang mungkin itu ini minuman yang ngambil dari orang lain. Teman istirahat ada apa namanya? Nah, ini masuk ada minuman, nggak ada nggak ada orangnya sampai minum. Ini bahaya. Ini kamu di rumah, sampai pernah minum darah? Nggak pernah. Sampai pernah minum minumannya orang tua tambah mbak di rumah? Kan mungkin bisa jadi pernah. Nggak ada. Kalau es tau kok ini kamu adik biasanya adik sing di terus apalagi jenisnya? Minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Ya pokoknya minuman apa saja yang di dalamnya itu tergantung ada zat-zat yang diharamkan. Contoh misalkan ada minuman yang memabukkan itu ada whisky atau apa. Nah itu minuman itu sebenarnya air, sebenarnya itu air putih, tapi lah ini, apa ini, Jadi sebenarnya minuman biasa, cuma ada yang banyak campuran, banyak campuran sing membahayakan. Terus apa lagi? Minuman yang tercampur najis. Minuman ini makanya hati-hati. Hati-hati minuman yang tercampur najis. Minuman yang tercampur najis itu seperti apa? Apa? Kadang gak kotoran, kadang kena percikan adik sampean pipis, gak perlu kena kotoran atau apa, gitu. Kalau nyata-nyata najis, insya Allah sampean gak mau. Nyata-nyata najis, insya Allah sampean gak mau. Tapi kalau minum-minuman tadi nggak sengaja sampai sing teledor itu bisa jadi. Terus apalagi? Efek psikotropika. Apa psikotropika itu? Psikotropika itu apa? Minuman yang dicampur dengan obat bius dan lainnya. Nah itu minuman yang dicampur untuk apa? Dari obat bius. Pokoknya psikotropika itu obat-obat zaman sekarang. Jadi supaya apa? Supaya pikiran
tenang, fresh. Misalnya sampean pusing rek, pusing tugas-tugas akeh, wong tua, orang tua marah-marah terus, ada masalah dengan temannya, akhirnya minum minuman obat-obatan sing terlarang biar pikiran fresh. Nah itu bahaya gitu. Nah kalau kita pusing itu apa? Obatnya minum psikotropika, mabukan, apa? Enggak. Misalkan sampai itu pusing, bukan pusingnya pusing belas ngeluh, tapi pusing pelajaran banyak, terus masalah yang ada, apa? Jalan keluar. Sampai itu orang Islam, sampai itu sekolah agama, nggih. Nggih paling gak itu sholat, terus wudhu, paling gak itu ibadah, bisa membaca Quran. Kalau nggak gitu refreshing, tapi nggak refreshing sih wajar-wajar saja. Beda dengan orang-orang yang nggak agama, yang nggak ada agama. Kalau pusing-pusing ya itu tadi minum minuman obat, minum minuman keras, terus refreshing dan lain-lain. Itu apa namanya? Itu cuma sesaat, itu cuma sesaat, nggak selamanya. Terus apalagi? Ayo Mbak April, apa? Sudah. Itu jenis-jenis minuman haram. Barangkali ada yang ditanyakan. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Apa? Yang ketiga yaitu menghindari minuman haram. Bagaimana sih kita supaya terhindar dari minuman haram? Apa? Di antaranya kita yang yakinnya bahwasanya kalau kita minuman haram itu pasti akan membahayakan tubuh. Saya melihat kasusnya kakak sampai dulu yang minum minuman keras sampai apa namanya Cirongsen itu sampai kosong itu, sampai dibawa ke rumah sakit Belawi, nggak mau, ke Lamongan juga nggak mau, supaya kita terhindar dari minuman haram. Hendaknya satu-satu. Apa Mbak Afrin? Hendaknya tidak minum yang hasil dari maksiat, baik itu mencuri dan lain-lain. Terus apalagi? Nah itu di antara makan atau minum yang diharamkan yaitu berlebihan, nggak boleh. Makanya apa ayo makan sak warak-warak kok diharamkan, kenapa? Kenapa? Ini bahaya kamu hati. Di sini kan ada apa? Ada ukuran nih, pada karo tasnya sampean, sama tasnya sampean. Tas itu kan ada ukuran nih, berarti ya. Kalau tasnya itu apa namanya? Dikasih buku yang banyak terus-terusan, itu akhirnya kan jebol sama-sama sepatu nih sampean. Sepatu biasa di kayak sekolah dibuat balan buat sepak bola terus akhirnya jebol gitu loh. Sama halnya dengan makanan itu sudah ada ukurannya, sudah ada ukurannya. Terus apa lagi? Bisa? Dan yang terakhir yaitu hikmah dari kita mengkonsumsi, menghindari dari minuman haram. Apa hikmahnya? Yang pertama, yang jelas kita itu
apa namanya, kita kalau bisa menghindari minum-minuman haram, yang pertama paling tidak itu kita itu nggak dibenci oleh Allah, nggak dimarahi oleh Allah. Kalau kita nggak dibenci, otomatis ya disayang. Kalau disayang itu perbuatan kita itu akan baik, apa saja itu akan berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa diantaranya hikmahnya? Apa? Minuman haram bisa merusak harta. Kok iso? Kok bisa dari mana? Kok bisa dari mana? Jadi dulu dimatikan dulu. Kok bisa? Kok bisa merusak harta? Maksudnya merusak harta itu apa? Macam apa namanya, punya uang cuma 10.000, misalkan obat-obatan terlarang, itu kan, nah kayak apa namanya, minum-minuman keras itu kan mahal harganya, harganya mahal. Lah kalau uangnya sampai misalkan punya uang sedikit dibuat untuk minuman sing barang haram, akhirnya uangnya sampean habis. Padahal minum-minuman haram itu semuanya itu biasanya nyandoni, ngerti nyandoni? Ketagihan itu biasanya, jadi minum-minuman haram itu ketagihan biasanya dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa namanya? Sekarang ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sampean apa namanya? Sekarang sampean saya kasih cerita itu tentang seseorang yang orangnya baik, tapi berakhir dengan tragis. Itu sampai apa namanya, sampean baca terus nanti sampai simpulkan, kelompok tiga ya, saya menyimpulkan, nanti kesimpulannya kita diskusikan. Mungkin Mas Arif kembali itu Mbak, sama adatnya. Jadi ini apa? Itu dibaca itu. Saya ada cerita. Kalau saya dengar itu, Mas, ada apa? Diskusikan orang kita itu. Dicari kesimpulannya, terus pelajaran apa yang bisa sampean ambil. Pelajaran apa yang bisa sampean ambil dari kisah tersebut, terus siapa orangnya atau apa. Pokoknya sampean apa namanya, sampean ambil kesimpulan, sampean diskusikan itu tentang masalah minuman haram. Nanti apa namanya, membacanya cukup 2-3 menit, terus 10 menit sampai buat diskusikan. Cerita tentang apa itu? Tentang mengapa? Cerita tentang apa itu? Bisa? Ya bersisa. Ya bersisa itu siapa ya bersisa? Apa yang sampai simpulkan dari kisah tersebut? Mbak, nanti Mbak, apa Mbak? Mbak Kilan, jadi
meskipun kelompok satu meskipun ahli ibadah tetapi tidak menjamin orang itu dirinya dalam keadaan baik matinya. Oke. Mati jelek itu namanya mati apa? Ayo, mati yang jelek itu mati apa? Su'ul khotimah. Di dalam cerita itu matinya apa? Su'ul khotimah. Ya, benar. Benar yang disampaikan bisa disimpulkan dari kelompok sampean. Tertipu setan. Kok bisa ya pasti saya tertipu setan? Wong 70 tahun kok. Setan menyamar menjadi murid. Itu tertipu. Nggih. Tertipu, makanya sampean hati-hati. Gini nggih, Mbak nggih, Mas, dengarkan ya. Jadi meskipun yang dilakukan itu oleh orang alim, tapi kalau kita yakini bahwasanya yang dilakukan itu sesuatu yang dilarang, maka itu tetap tidak boleh dilakukan meskipun itu orang alim. Tapi kita nggak boleh menjelek-jelekan, tapi kita nggak boleh mengikutinya. Jadi meskipun ada orang alim sekali, kalau kita berbuat jelek, ya nggak boleh diikuti meskipun itu orang alim, meskipun orang bagus. Ada lagi, Mbak, sampean apa, Mbak? Yang bisa disimpulkan tadi. Apa? Ada lagi nomor 1. Memang jadi minuman haram itu apa tadi? Sumber kejahatan. Jadi itu sumber kejahatan. Minuman haram itu satu kejahatan, tapi bisa ngerti sumbernya? Tahu sumbernya? Sumber itu kan satu sumur, satu sumur itu kan dari tapi bisa untuk apa saja. Sumbernya air satu, tapi bisa untuk banyak. Bisa untuk apa? Nah, sampai di rumah ada sumur. Pertama bisa mencuci, kedua bisa untuk wudu, bisa untuk mandi, bisa untuk masak, bisa untuk minum, bisa untuk apa? Mencuci dan lain. Minum juga bisa, bisa. Nah terus aja sampai minum kopi, minum teh, itu airnya dari mana? Itu satu sumber tapi bisa beberapa kejahatan. Kayak bersiswa itu, bersiswa itu satu sumbernya apa? Minum. Akhirnya yang pertama bisa bohong. Jadi bersiswa itu, saya ceritakan tadi, saya simpulkan. Jadi bersiswa itu berapa tadi? 70 tahun beribadah, terus akhirnya ada setan yang datang. Kedua berbohong, akhirnya dipenjara. Habis dipenjara, ditipu daya setan lagi. Ditipu daya dengan cara apa? Nggak apa-apa, sampai tak selamat keluar dari penjara, asal kamu mau ikut dengan saya, satu kehidupan saja. Kalau sudah ikut dengan saya, selamat. Nah akhirnya ikut dengan setan. Berarti saya kepengen selamat supaya nggak dihukum mati, tapi tetap dihukum mati loh. Berhubung ikut setan, maka matinya Syukur takusnul. Loh, kenapa orang baik kok gak husnul? Ya karena tadi terakhir matinya dalam keadaan ikut ajarannya setan. Itu barangkali ada yang tanyakan sebelum kita akhiri. Besok tugas sampean, tugas sampean mencari kisah. Itu tadi kisah zaman dulu, Nah, kisah zaman sekarang masalah minuman keras. Seseorang yang minuman keras akhirnya bisa mencuri, bisa membunuh dan lain-lain, tapi sumbernya dari minuman
keras, sampai cari cerita, nggak tahu, sampai cari di beberapa sumber, oke, entah di internet, entah di buku cerita, entah di film-film, pokoknya yang harus yang real, yang apa, yang nyata. Kira-kira benar nggak minuman keras itu membahayakan? Benar nggak ya Ibu siswa yang dulu, yang sekarang itu ada nggak? Benar nggak cerita ini? Gitu nggak? Jadi itu tugasnya sampai cari kasus orang minum minuman keras sumber dari kejahatan. Oke, sebelum kita akhiri, kita simpulkan pelajaran yang bisa kita ambil dari semua tadi, yaitu yang pertama tentang pengertian minuman haram itu apa? Yaitu minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam karena membahayakan. Yang kedua, jenis-jenis minuman haram diantaranya Minuman yang terbuat dari darah. Minuman yang terbuat dari darah. Terus Minuman yang membahayakan. minuman yang membahayakan. Terus Minuman keras. cara kita terhindar dari minuman haram, Tidak meyakini bahwa minuman haram itu berbahaya. meyakini bahwasanya minuman itu haram itu berbahaya. Terus tidak biasakan dan tidak coba nggak boleh. Terus yang terakhir yaitu hikmah dari dilarang minuman haram, diantaranya diantaranya biar kita tidak kehilangan akal sehat, tidak dibenci oleh Allah dan lain sebagainya. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir bermanfaat, dan kita selalu dijaga dan terhindar dari minuman keras atau minuman yang membahayakan. Intinya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.